saja mengoceh itu. Tidak ada bukti ini gimana. Dia lari ke Inggris, dia bilang itu satanic verses. Betulnya itu salah besar. Dia yang masih bodoh kok. Nah, coba kalau saya katakan umpamanya itu Quran tadi bisa menghancurkan bukit. Profesor Arrhenius mengatakan, dengan beberapa drum saja saya bisa ledakan gedung. Orang berani bilang ini Arrhenius sudah sinting. Dengan beberapa beberapa drum air, dia bisa ledakan gedung. Bagaimana? Nah, sinting ini Arrhenius. Tapi kita nggak berani mengatakan itu Quran itu sinting. Quran letakkan di atas bukit, kok hancur ke bukit. Nggak berani karena ini Tuhan yang mengatakan. Kita diam aja. Ya Salman Rushdie jahat. Ini menghantam Salman Rushdie nanti. Ini seminar kita ini teknologi Al-Quran. Baru dia tahu nanti. Jadi ini selama ini Salman Rushdie mengatakan begitu, dunia Islam diam. Dia ejek kita punya Al-Quran itu diam. Nah ini lawannya teknologi Al-Quran. Ayo hantam. Jadi ini satu jalan keluar ya. Nanti ini semua saya terima-terimakan sama tuan-tuan. Saya sudah tua, 77 tahun. Apalagi saya tidak punya ambisi apa-apa. Penasihat ahli menteri negara sejak tahun 68 sampai disambung oleh Pak Atwar Anas tahun 93 tambah 5 98. Nah, 68 98 berapa? 30 tahun ya? Ya kan? Nah, 30 tahun. Pak Harto juga kurang dari 30 tahun presiden, saya cuma penasihat ahli menteri negara. Tapi bagaimanapun sama-sama petugas negara itu. Nah, jadi ini saja, boleh apa saja tuh ya. Nah, bala bencana musibah Gunung Merapi itu Galunggung, 2 jam apinya tuh habis dihantam. Kalau api neraka bisa dipadamkan oleh kali bala, kenapa api Galunggung tidak? Betul nggak? Oh, soalnya semua Pak Pemda Jawa Barat itu dengan tanda tangannya dengan dikirim 2 kolonel kepada saya. Kami turun. Mana Kolonel Jono? Wah, ini yang terjun orangnya. Mana Mayor Ali Basa? Auri? Keluar. Ini yang saya terjunkan. Dalam 2 jam. Api bukan main. Wah, penerbangan. Kami uji coba. Uji coba ini ayat Quran dengan teknologi Al-Quran. Ya, kalau tuan-tuan mau, yuk. Silakan baca nanti. Dia uji coba api yang begitu tinggi. Anak kapalnya 2 pingsan. Hantam dengan air kalimah yang disalurkan. Mengecil. Apinya sebesar gedung ini ke atas. Kapal terbang tidak boleh mendekatnya. Naik. Saya 10 tahun ini baru ini cerita. Di Gajah Mada pun saya tak cerita. Ini kepandaian ini anak-anak merayu ya. Maka saya ceritakan sekarang ini. Di Asiran. Nampak surut itu api. Dikejar terus sama helikopter. Sampai ke lubangnya. Siram. Sampai sekarang 10 tahun belum mangkuk. Kalau keluar kita hantam lagi. Jangan. Ya mana tahu kan. Penyakit kan bisa kumat. Kalau ini kumat ya panggil saya. Tapi kami nggak mau dia pusing lagi. Bagaimana nggak pusingnya? Ini 2 kali terbang dengan helikopter polisi. Sudah berhasil semuanya. Jawa Barat kemana? Pesta. Sudah pesta pora, main judi. Wah. Nah itu boleh tanda tangannya cukup. Nah kemudian gimana? Kedua kali datang lagi bantuan mintaan suratnya. Resmi. Dibawa oleh 2 kolonel. Kami masih dalam bahaya walaupun api sudah habis. Ya, gimana? Lahar yang bermiliar kubik itu kalau datang hujan habis kami semua. Jadi gimana Pak? Ini masuk bencana. Mana bencana? Ah bencana. Belum datang. Preventif. Kalau sudah datang ya rugi. Ini belum. Terbang lagi beliau itu. Coba tanya sama dia. Yang matikan Galunggung siapa? Kolonel Jono. Mana dia? Kolonel Jono. Engkau yang melaksanakan langsung. Siapa yang matikannya? Wah. Karena dia bawa alat. Dia bawa alat yang saya bikin. Rasulullah berkata kepada jemaahnya, ini kita perang, menang. Sayyidina Ali panglima perangnya. Siapa yang perang? Ayo yang sebenarnya. Yang mengalahkan musuh siapa? Abu Bakar yang diam di rumah. Ayo. Wah, dia punya meteornya bukan main.
Nah, itu Abu Bakar ini yang panglima perang yang diam-diam rumah. Sayyidina Ali mengalahkan orang yang sudah kalah jiwanya. Dia hantam dari jauh dengan ultrasonor disalurkan pesan kalimah itu. Di situ sekarang baru bisa kita terangkan. Dulu enggak. Dulu kita anggap itu sebagai fenomena yang tidak dapat diterangkan. Al-Islamu ilmin wa amalin. Ini ya, bencana lain dia. Jadi itu Colonel John terbang lagi. Bawa lagi alatnya, dia siram itu semua. Semua itu lahar. Mengeras sampai 10 cm. Dihantam dengan howel put. Sampai sekarang nggak jadi banjir. Tapi mereka korek itu sebagai untuk bahan pembangunan. Wah, miliar itu dikeruk oleh Pemda sama proyek kontraktornya. Pak Jono cuma dapat 100.000. Mudah-mudahan jangan kumat penyakitnya. Tapi kalau kumat, Pak Jono, tahan harga. Masa mau dibodohi aja. Ini main-main ya. Nah, bencana alam. Penyakit. Wah. Nah, ini para dokter nih, kalau saya sedang membuat dengan sufi healing, dengan menyalurkan mahal ultrasonor, itu Pak Dokter Suwandi itu lektor kepala semuanya. Dia lihat itu. Saya kumpul dokter lihat. Itu kanker dari Malaysia, dari mana-mana, kering, 4 hari kering. Menangis dia. Saya 4, bukan dia saja, yang lain juga. Berarti bukan dia saja yang cengeng kan. Saya dalam 4 tahun tidak bisa menyelesaikan. Hantam dengan mahal terus. Penyakit itu masuk semua cancel. Narkotika. Anak seorang pembesar Malaysia, Mahkamah Agung. 5 tahun di Inggris itu. Tak selesai. Dihantam dengan salur nama. Mahal terus. 10 hari tuntas. Dan dia berbalik. Coba sini. Kalau satu negara kecil dikalahkan oleh negara besar, hapus ini jadi 0 negara kecilnya. 0. Semua 0. Sudah 0 apa follow-nya? Kalau ini negara kecil Pak. Dia hantam oleh negara besar. Dia hantam, dibagi oleh negara besar. Ya. Ini jadi 0 coba 0. Nah, kemudian itu masuk ini. Ya. Yang putih. Follow up-nya ini masuk. Ayo negara besar dulu. Negara kecil sudah hilang. Negara besar. Ini negara besar, dia bawa ismenya dia. Apakah demokrasi Pancasila, apakah birokrasi liberal, ya terserah dia. Sekarang narkotika, ya. Itu narkotika bawaan dari setan. Mula-mula ini membawa ini udah hilang, tinggal ini dihantam, tinggal ini, titik koma. Nah, tak hingga. Nah, ini ketuhanan. Ketuhanan membawa sila-sila ketuhanan. Didropnya situ dari sifat setania. Ditukar menjadi sifatul mahmudah ubudiyah. Ya drop sini. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dropnya. Nah, ini kata ayat tadi. Bagi mereka yang telah berdosa, dihapuskan oleh kebesaran kalimat Allah. Mereka itu kejahatan yang ditukar dengan kebaikan. Nah, ini dia. Jadi sekarang yang mengkonfirmasi matematika kita malahan ayat Quran, bukan Al-Quran yang kita konfirmasikan dengan ini. Balik sekarang. Begitu hebat itu. Nah, jadi sudah hapus sama sekali. Ini hapus dihantamnya semua. Malahan ditukar dengan ini. Segala kedosaan bertukar wujud menjadi pahala. Yang tidak pernah dibuatnya. Tapi the drop itu.
Gimana ayatnya tuh? والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Surat Al-Ahzab. Jadi belief in God is no longer merely a belief, but it has become to be a science of the highest dimension. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya semata-mata kepercayaan lagi sekarang ini, tetapi telah berubah beserta. Jadi it has become to be a science of the highest dimension. Islam ilmiun wa amaliyun. Ilmiah itu. Al-Islam itu rasanya. Wal Islam ya'lu wal sekarang kita buktikan. Kalau teknologi yang membuktikannya dengan uraian ilmiah diseminarkan dan dengan fakta nyata dan realita dalam ujian beratus-ratus kasus. Itu Kiai Wahid ya. Wah kok pangling aku. Biasanya nggak pernah vedasi. Kenapa? Ketua pesantren di Brebes, pesantrennya puluh-puluh. Jadi ini ada Bapak Profesor Dr. Anas Muhammad Nur sudah rektor kepala, sudah diusulkan jadi profesor di IAIN. Itu semua sudah merisetnya. Beliau ini kiai-kiai sama sekali, guru-guru besar ini sama sekali, apalagi dari IAIN. Tahu betul apa syirik apa tidak? Ada syiriknya? Wah, tidak ada. Ya, di situ yang dari IAIN. Nah, jadi ini membawa pahala. Buang. Begini. Bukan. Sudah betul tadi. Sudah betul. Tak hingga sama dengan tit. Nah, titik. Ya. Oh. Gitu. Ini insinyur Sontoloyo nih. Terlalu muda. Ayo, pahala gitu. Anak saya sih udah 20 tahun sama saya. Oh ini juga tempoh hari Samseng juga nih. Dimasukkan ini ya jadi baik. Ini bukan main baiknya sekarang nih. Kalau nggak percaya tanya sama bapaknya tuh. Iya, dalam waktu singkat berubah dia. Dia hantam oleh ini. Kalimat Allah ini. Segala sifat semua apa namanya itu. Narkotika digasanya hari ya masuk ini. Jadi orang-orang yang ditangkap itu yang jahat-jahat itu masuk dalam masyarakat apa? Lembaga kemasyarakatan maksudnya untuk diperbaiki. Dalam dirinya masih ada pengaruh setan. Dalam insannya itu sentral daripada keinsanan sendiri. Nah, ininya diisi di lembaga masyarakatan dengan sila-sila yang baik. Ini belum dikeluarkan. Keluar banyak yang jadi jahat kembali. Malahan ada guru besarnya dalam kurungan. Diajari supaya dia lebih jahat lagi. Ini isinya dibuang dulu. Baru masuk. Kereta api kalau sudah penuh kita berhenti, kita tunggu, jangan naik dulu. Keluar dulu baru masuk. Ya kan? Jangan sama-sama masuk ya berantem. Jadi sifat setan dalam belum hilang kok dimasukkan sila-sila agama yang baik. Buang dulu baru masuk, baru dia tangkap. Itu saya kasih sama Dr. Hana Jumahna mana? Seorang psikolog. Ini dia. Itu kau bikin pesantren, kita terapkan itu. Lalu 10 hari segala anak jahat jadi bagus. Dapat nama kamu lah, saya tak perlu. Sudah umur 77 tahun, mau pakat apa lagi sama dia itu? Ya. Saya orang pensiunan negara. Orang pensiun itu sudah orang terang loh itu. Bukan orang gelap-gelapan. Nggak pernah cacat dalam revolusi. Masuk di angkatan bersenjata. Nah, jadi kita hapuskan dulu. Jadi nanti ini kalau kekurangan waktu, nggak apa kita buang aja. Ini penting-penting ini. Nanti baca sendiri di rumah. Kalau kurang mengerti datang sama saya. Nggak datang sama saya, datang sama asisten saya. Di seluruh Indonesia itu. Para sarjana besar, profesor. Kalau saya nggak catat-catat ya. Profesor Almarhum Mulyono, profesornya masih sekarang Aris Munandar, masih ada kan? Profesor Pak Toib Hadi Wijaya, Profesor Dr. Fauzi, Profesor Dr. Sudarso dari UI. Entah berapa puluh profesor sudah itu, bukan main ya. Pak Dr. Suwandi ada sini. Mana? Sudah berapa tahun mengikutinya? Ibunya itu 9 tahun di England itu. 12 tahun. Bu Cici, mau keluar? Nggak mau katanya. Oh ya ini Pak Mujid baru ketemu dari Palembang, direktur bank itu. Wah dia masuk situ
bawa rahmat, banknya maju, nasabahnya banyak, dia bawa rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Siapa yang membawa kalimah Allah meneruskan rahmat membawanya. Yang berisi rahmat kalimah Allah tuh, bukan siapa-siapa. Kalau kita bawa lampu kan orang semua terang. Iya. Jadi ini langsung tersalur. Jadi harus kita uraikan secara teknologis. Karena ilmiah itu, apa yang baik itu datang daripada Tuhan. Jadi ketuhanan sekarang bukan lagi dogmatik. Bukan arakadabra, dobra, dubra. Dia itu ilmiah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ilmiah. Quran itu ilmiah. Meminta hamba-hamba yang ilmiah supaya mengerti akan fatwanya dia. Itu dia baru. Kalau selama ini ya percaya. Apa kata orang Minangkabau? Yakin-yakin elok sangko. Sendiri saja sangkanya dia sudah takwa. Uji cobanya nggak ada. Nanti terkejut sendiri. Kalau datang seperti bosnya, bagaimana mengelaknya? Bagaimana menghambat itu? Nah, nanti saya uraikan tersendiri itu. Bagaimana isi ceritanya. Bahwa bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa samiun alim. Saya kumpulkan beberapa ulama. Pak, bagaimana itu manusia itu la haula wala. Oh, tak berdaya upaya. Dia bikin atom dan nuklir mengkiamatkan dunia, apa itu namanya tak berdaya upaya? Diam dia. Kiamat dihantamnya kok dia kan bom atomnya itu habis. Dia bikin 100 itu tingkat itu apa berdaya upaya? Di mana dia tidak berdaya upaya? Di mana ayam tidak berdaya upaya? Hadapkan dengan musang, baru begini dia. Kakinya ada kasih teknologi pun lupa dia. Nggak bunyi lagi, nggak bunyi, nggak bunyi. Sudah mau mati digigit gitu baru capnya sebentar. Saking tak. Di mana kekuatan hebat alam semesta ini tidak berdaya upaya? Di mana? Nah ini perlu sama kita. Supaya itu masuk ke sana aman. Dimensi berlainan. Kalau kapal terbang dihantam badai di atmosfer, kemana dia pergi? Ke stratosfer. Badai itu kan udara yang menggila. Kalau stratosfer nggak ada udara, apa yang mau digilain? Ke situ dimensinya. Jadi ini juga bagaimana segala bahaya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang beserta dengan nama Allah. How do you explain it scientifically? And how do you practice it? Ini baru menang agama Islam. Baru menang umatnya. Nah, kita teruskan. Nah, sampai berapa jam? Hampir. Baik, waktu kita sekarang jam 11:20, yang berarti sebetulnya waktu 1 jam sudah habis. Tapi rupanya kok para audiens di sini. Balik. Kita tutup. Ya. Kalau kurang nanti besok lagi. Besok umum, bukan di sini. Berganti di mana ya? Di mana Pak Rektor? Besok di mana? Mana Pak Rektor kita? Iya, di mana saja boleh. Di mana saja, kapan saja. Nah, jadi selainnya itu kita persilakan tuan-tuan yang terhormat, yang dimuliakan, yang dikasihi, karena kita sama-sama Islam ya. Sama-sama menuju kepada kebaikan. Saya persilakan buku itu, dan kami senantiasa masih bersedia, kalau kami masih di sini ya, kami sudah berpuluh tahun tidak. Kami dulu dibesarkan di Jogja itu, Milo B saya di sana, Wisnatul Genda, AMSB saya di sana, di Jogja itu tahun 38 itu. Jadi saya di Jogja itu kira-kira 8 tahun. Nah, jadi perwakilan kita di sini ada, di Gajah Mada, di Insinyur Hendro itu dia. Di Palembang itu Dr. Andes Mujib, Direktur Bank. Tanya saja semua orang yang di sini tahu tuh. Di Surabaya juga ada, kita punya turun di sana, dan alhamdulillah saya bicara sama Pak Emil Salim, apa katanya? Kata dia di muka umum ya, jadi saya boleh katakan juga, 3 tahun ini saya belum berhasil untuk membentuk ukhuwah Islamiyah dalam ijmi. Saya melihat itu surah-surah yang ilmiah sama sekali, saya lihat ada 486. Saya sendiri tidak tahu kapan didirikan. Kayak begitu mereka nih ukhuwah Islamiyahnya, tidak ada satu pertengkaran, berdiri sendiri. Harganya kalau dijumlahkan miliar. Di mana-mana di Jogja pun saya kagum melihatnya. Di Cilacap juga, di Bandung apalagi, di Sawangan, di Bogor, bukan main ya. Nah, jadi mereka itu sudah tercipta ukhuwah Islamiyahnya karena ada berpegang kepada tali Allah. Silakan itu dibaca itu. Mudah-mudahan karena ini seminar ini kebetulan
dari sumber daya manusia lah ya. Ah, ini orangnya, Insinyur Rianto. Nah, itu dia. Jadi ini satu Dr. Ana Jumana juga, karena di situ dia psikolog. Ya. Jadi bagi dia untuk membentuk mental manusia yang sebaik-baiknya. Nah, lebih kurang mungkin ada di sana sini yang kurang jelas, tanyakan saja. Saya datang kemari untuk membawa penerangan ala kadarnya di bidang kami. Jadi jangan takut, saya bawa kemari untuk meningkatkan ketakwaan dan ilmuwan dan mengajak kita menggali kembali ini Al-Quran, khususnya dalam ilmu, dalam sudut teknologinya. Kemudian kita aturkan selain daripada maaf tadi, ya terima kasih kepada seluruh hadirin yang terkait dalam membina ini. Karena seminar ini jarang sekali dicetuskan, apalagi di sama ini sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia dan untuk meningkatkan, menguraikan power daripada al-Islam. Kalau power dari alam semesta itu tersembunyi dalam alam semesta, yang harus dijuluk turun dengan metodologinya. Tidak mau datang sendiri semuanya ke rumah kita. Dijuluk turun dengan hukumnya. Itu juga power dan energi dalam metafisika Al-Quran. Harus dijuluk turun dengan metodenya. Bukan mau datang sendiri ke rumah kita. Sekian dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Khairun Yahya tentang seminar kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Namun demikian, untuk lebih jelasnya kegiatan kita pada season pertama ini, kita berikan kesempatan di dalam tanya jawab yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini akan lebih memudahkan apa yang kita dapat dari yang terhormat Bapak Profesor Khairun Yahya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan tanya jawab ini ada waktu kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit, karena sampai 11.45, mungkin bisa sampai dengan jam 12 pula. Maka dalam session tanya jawab ini akan saya bagi menjadi beberapa termin. Untuk termin pertama akan saya berikan kesempatan 3 orang penanya dari stream C, A, dan stream B. Masing-masing 1 orang penanya dulu, dan jangan lupa langsung ke poinnya saja dalam pertanyaan supaya akan lebih memudahkan memberikan kesempatan para hadirin audiens yang lain. Untuk itu kesempatan pertama kami mohon angkat tangan dari stream C, stream A, dan stream B. Silakan. Stream A, stream C, stream B. Ya, baik. Silakan dari stream C dulu. Silakan stream C. Jangan lupa disebutkan nama dan identitasnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halim Muhammad dari Jember. Yang pertama, memang apa yang diutarakan oleh Pak ini peninjauan masalah tasawuf ditinjau dari segi metafisik dan fisika. Yang perlu ingin saya tanyakan satu, secara usul, bahwa kami setelah mengikuti ini, hanya sayangnya kami belum memperoleh buku yang di makalahnya ini, sehingga kami sulit untuk bicara lebih lanjut. Kedua, saya masih ingin menanyakan, Bapak tadi menerangkan bahwa Al-Quran itu dikatakan sangat ilmiah. Hanya ingin memberi definisi ilmiah itu apa dulu. Saya ingat pada suatu definisi, Al-Islam wad'un ilahiyun sa'ikun lidhabil uqud salimah iyahu ila sholah fil hal wal falah fil ma'al. Bahwa agama Islam adalah ciptaan Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Sedangkan biasanya pemikiran ilmiah itu dikaitkan ada hasil pemikiran manusia. Ini sulit kan, itu supaya tidak jumbo. Kalau dalam bahasa Arab betul, dinun syariatun ilmiah itu betul. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menimbul arti yang lain. Kedua, yang bisa saya tangkap dari masalah ini,
tadi untuk mencapai sesuatu atau amaliah kita di ibadah lainnya itu harus sesuai dengan atau channel yang kita bisa mencapai kepada Allah. Ini masalahnya, siapa channel itu? Man huwa channel? Ini yang jadi masalah yang penting. Dan bagaimana amaliah kaifiah ibadahnya setiap hari? Apakah channel itu nanti kalau dari mana tadi? Dari mengatakan tidak syirik, lah itu supaya timbul bagaimana timbulnya kita syirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua dari stream A. Ya. Banyak yang menyangkut. Nama saya Amrizal Arif, seorang pengajar guru agama di Malang ini. Yang saya pertanyakan, pertama sekali saya komentari. Kelihatan nih teknologi metafisika yang dikemukakan oleh Bapak Profesor itu demikian canggih. Bahkan mungkin lebih canggih dengan Rasulullah SAW dahulu. Sebab ternyata Rasul dalam perangnya itu pasukannya sempat hancur dalam perang Uhud dan Nabi luka-luka. Nah, yang saya ingin pertanyakan, dasar amaliyah, dasar pengamalan seperti ini dari mana? Dan kemudian kalau tadi channel itu, apakah channel ini bisa ada di semua daerah atau munculnya hanya dari satu daerah? Sebab kita semua ingin murni dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari stream B. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor, sebelumnya kami mohon maaf. Nama Farhan Ghazali, mewakili dari Surau Nurul Amin, Surabaya. Sampai saat ini, di sana-sini seminar kita ini sebenarnya ada pro dan kontra. Seolah-olah seminar kita ini adalah dianggapnya seminar perdukunan. Padahal ayat-ayat suci Al-Quran sudah telah banyak mengungkapkannya. Al-Hasr 21, kemudian Al-Isra 82, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang perlu kami tanyakan, bukan berarti kami belum jelas, maaf. Karena ada salah satu teman yang sangat vokal di perguruan tinggi, dia adalah jurusan matematika dalam pengetahuan alam. Namun saya yang fisiknya sakit, lumpuh sudah 6 tahun yang lalu. Bagaimana dengan teknologi Al-Quran ini supaya dapat disembuhkan dan pengobatan benar-benar ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, untuk termin pertama, untuk itu pada Bapak mohon berkenan memberikan jawab. Saya pikir kita mulai daripada yang mudah dijawab saja dulu. Supaya diskusinya tidak banyak. Jadi yang terakhir mengatakan dia telah mendengar banyak uraian-uraian daripada Al-Hasyr, daripada Ar-Ra'd 42. Sekarang ada satu kasus untuk 6 tahun. Dia sudah 6 tahun menderita, mohon supaya diterapkan itu kenyataan daripada kedahsyatan Al-Quran itu supaya teman saya ini baik, kan gitu kira-kira ya. Iya. Silakan saja sesudah seminar nanti. Iya kan? Ya, diuraikan cara ilmiah, ya itu dia. Bagaimana? Kita tunda saja nanti ya, memberikan segala caranya lah ya. Saya pikir begitu. Yang nomor 2, apa katanya tadi? Tengok sana. Hah? Oh iya, bukan yang ini yang belakangan.
Sebentar sedikit, sekali lagi sikat tanyanya. Pakai. Eh, saya bantu Pak. Tadi pertanyaan yang pertama disampaikan bahwasanya, Bukan yang itu, yang kedua. ya, yang kedua. Pertanyaan ada dua. Yang pertama bahwasanya dia memberikan komentar bahwa apa yang kita bahas ini lebih canggih daripada yang disampaikan. Ya, demikian. Dan yang kedua, apa dasar daripada peramalan yang seperti ini dan dari mana daerah munculnya? Apakah bisa di daerah-daerah, semua daerah demikian? Tidak akan mungkin melebihi daripada Rasulullah. Kalau ada sesuatu ketika dalam segala perang itu umpamanya, Rasulullah itu kalau tidak salah 29 kali perang, 27 kali perang menang terus. Cuma 2 kali perangnya tidak ada tentu siapa kalah siapa perang. Tetapi di situ memang banyak menderita, tapi bukan berarti kalah. Ini menunjukkan kepada umat bahwa harus patuh kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan itu bukit jangan ditinggalkan. Mereka melihat peperangan itu menang terus ditinggalkannya itu bukit. Maka sang musuh masuk ke dalam bukit mengambil tempatnya strategis. Ini satu keadaan yang menunjukkan tidak boleh tidak patuh. Harus patuh. Di sini ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa memang kita rugi besar, tapi bukan kalah. Walaupun Rasulullah itu giginya patah di situ. Yang saya dengar dari guru saya begitu dulu. Guru saya itu tamatan daripada Profesor Muhammad Yunus. Nah, jadi di situ saya lihat tidak pernah kalah. Cuma pernah menderita karena tidak patuh pasukannya. Karena tergoda oleh sang hawa nafsu dunia syaitan juga. Nah, jadi ditunjukkan ini suatu keteledoran yang besar. Sudah jelas segala-galanya zaman dini tempo hari, zaman abad yang begitu terbelakang, dengan abad yang begitu tinggi, tidak ada melebihi Rasulullah. Cuma fenomenanya ditingkatkan, cuma itu saja. Karena dulu atom dan nuklir tidak ada, sinar laser tidak ada. Jadi kalau diterapkan begitu ya sudah jelas lebih banyak, lebih berkembang. Seperti saya sendiri dengan Pak Azwar Anas berbicara, Pak Azwar, apa kita tidak ketinggalan dalam teknologi? Ya ketinggalan katanya. Tapi dasar-dasarnya semua sudah ada sama kita. Begitu diberitahu orang terus kita mengerti. Gitu. Karena zaman kami dulu belum ada apa yang ada sekarang. Tapi kami terus bisa mengikuti. Jadi kita tidak akan berani ya. Prinsip-prinsip dasarnya sudah selesai sama Rasulullah. Jadi bukan kita lebih tinggi. Mungkin fenomenanya itu bisa kelihatan yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Jadi itu kira-kira jawaban kami. Tetapi semua dasar prinsip itu adalah datang daripada Rasulullah. Coba pikir Rasulullah itu seorang yang buta huruf. Mampu mengatakan yang belum pernah dikatakan Nabi sebelumnya. Al-Islamu ya'lu wal Islam ilmiyan wa amal yud. Tentu saja ilmiah yang dimaksudnya itu ilmiah yang ada sama kita. Bukan ilmiah yang lain-lain. Jadi kita kebetulan teknologi dan ini dasarnya ilmu alam. Ilmu alam, apalagi menurut ayat yang surat Yesus 105 tadi, wa ka'ayyin min ayati fis samawati wal ard. Aku tuliskan ayat-ayat aku di langit dan di bumi. Mereka lalu lalang di atas, dia tidak mau merisetnya. Satu. Profesor Dr. Mukti Ali waktu datang ke Medan sebagai Menteri Agama tahun 82 dalam wisuda IAIN apa katanya? Tegas lagi, lebih tegas. Bahwa hukum-hukum dalam ilmu alam semesta adalah firman Tuhan yang tertulis dalam alam semesta. Tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi terkandung dalamnya. Ini lektor kepala dari IAIN, kira-kira beberapa bulan yang lewat mendakwakan lagi. Ada 3 jenis firman. Silakan, Pak. Ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, firman-firman Allah, itu ada 3. Yang pertama, ayatullah fil kitab, was sunnah rasul. Jadi ayat-ayat Allah yang bisa dibaca, diteliti, disainskan, itu Al-Quran dan Al-Hadis.
Kemudian ayatullah fil afaq. Ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Ini adalah untuk saintis teknologis. Itulah yang diuraikan oleh Profesor Dr. Kadirun Yahya tadi. Itu dikonfirmasikan dengan ayat-ayat fil kitab. Dia sejalan. Kemudian ayatullah fin nafsil insan. Ayat Allah yang ada pada diri manusia. Pada diri manusia ini ada ayat-ayat Allah yang utama. Dialah yang bisa menerima wahyu dari Allah. Dialah yang menerima hidayah daripada Allah. Bahkan alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Oleh karena Allah akan menjadikan khalifah di atasnya yang bernama manusia. Jadi kalau dilanjutkan dengan yang pertanyaan tadi, apakah channel itu ada pada setiap tempat? Apa pada satu daerah saja? Allah itu tidak bertempat. Tidak memerlukan waktu dan ruang. Channel itu ada di mana-mana. Cuma channel itu bukan di otak. Wahyu itu bukan diturunkan oleh Allah melalui akal, pikiran. Tapi wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui hati. Disitulah tempatnya hidayah. Itulah yang menyebabkan kita lebih daripada makhluk-makhluk lainnya. Nah, hidayah ini yang orang kurang mengolahnya. Bagaimana menyuburkannya? Sebab pada diri manusia itu ada dua daya. Yang satu namanya daya jasmani, yang kedua namanya daya rohani. Pada daya rohani itu adalah yang pertama namanya akal. Akal itu makamnya, olahannya adalah pada alam syahadah yang dapat dijangkau oleh panca indera. Kemudian ada lagi daya rohani itu bertumpunya pada hati. Nah, yang bertumpu pada hati inilah yang menjadi makam hidayah. Hidayah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makamnya itu adalah metafisika, alam gaib. Yang alam gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dan itu sifatnya sementara. Dan kalau dia sudah terjangkau, itu tidak lagi gaib dia. Nah, bagi kita yang tidak mencapai kepada metafisika itu menjadi gaib dia. Bagi Rasul, bagi aulia-aulia Allah, tidak ada yang gaib. Semua itu menjadi syahadah buat dia. Syahadahnya itu bukan syahadah akal, tetapi syahadah qalbu. Saya tambah sedikit. Tadi beliau yang bertanya, apakah ilmu yang dimaksud oleh Tuhan itu ilmiah kita? Tapi surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku di bumi dan di langit. Ilmiah yang dimaksudkan tentu ilmiah manusia. Dan apakah itu terdapat pada seseorang saja di mana? Loh, ini bukan untuk saya saja. Bukan untuk siapa-siapa saja. It is not for me alone. It is for the whole mankind and humanity and the whole universe. For it is law. Itu adalah hukum yang selama ini belum kita pelajari. Belum kita diungkapkan. Bukan ini berarti kita lebih daripada Rasul. Sama sekali tidak. Belum diungkapkan yang telah termaktub. Jadi ini diajak kita bersama-sama untuk menggali ini. Supaya tenaga energi dari Al-Quran itu bisa dimanfaatkan yang telah berapa ratus atau ribu kali telah kami laksanakan. Menurut hukum daripada ilmu teknologi. Kalau ilmu teknologi ini tidak boleh dipakai, wah silakan saja, kenapa tidak boleh? Al-Islamu ilmiun wa amaliyun, ilmiahnya mencakup seluruh ilmiah. Dan ini mendukung, apalagi dikatakannya tadi, ini adalah dalam alam semesta. Dalam alam tertulis itu. Ya jangan sampai kita selama ini rugi. Tidak bisa manfaatkan energi dan power daripada Al-Quran. Kami sudah uji coba. Beliau ini seorang lektor kepala IAIN. Tahu betul mana yang syirik, mana yang tidak. Itu kiai-kiai kita sama sekali. Yang telah menjalani. Dulu juga tidak tahu. Sudah menjalani begini, menjadi ini. Waduh.
Ketinggalan kita. Jadi umat sudah ketinggalan. Lihat tuh Bosnia itu. Apa tidak baca 2 kalimat syahadat, apa tidak rukun iman, apa tidak bertakwa atau bagaimana? Kenapa hancur seolah-olah hadis tidak berlaku di sana? Quran tidak berlaku. Gimana sana kalau datang itu bala bencana sama kita, dengan apa kita elakkan? Dengan tenaga apa? Islam itu ilmiah, kita bisa kerahkan itu. Kita tujukan dengan cara pelaksanaan teknisnya. Doa itu harus mencapai channel yang di dalam diri Rasulullah. Semua orang bisa. Semua, it is law, it is not for tensi tadi. Dan masalah rabitah menghubungkan kita dengan hanya itu ada wasilah channel nur linurihi mayyasha. Kemudian masalah mursyid ini juga yang menjadi masalah yang sangat perantara. Padahal Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya tadi mengatakan tubuhnya tidak berbekas. Apalagi gambarnya. Sok ada orang mengisukan gambarnya kalau beribadat dihadirkan. Jangankan gambar, tubuhnya pun tidak berbekas. Rohaninya pun tidak berbekas. Yang berbekas adalah wasilah nurun ala nurin yang ada pada rohaninya arwahul muqaddasah. Yang arwahnya itu sudah bergabung dengan arwahul muqaddasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. wasilah bukan manusia, bukan malaikat, bukan rasul sekalipun. Nurun ala nurin yang duduk dalam arwahul muqaddasah Rasulullah. Kalau duduk di situ, coba udara semesta alam ini bagaimana bentuknya? Enggak punya. Tapi udara yang dalam ruangan kita ini bagaimana bentuknya? Tentu serupa dengan bentuk ini. Yang tidak lepas hubungannya dengan alam semesta. Adam itu dimasukkan, ilahi telah disucikan. Wahai malaikat, rebahkan dirimu sujud kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu. Jadi wasilah itu bukan manusia, bukan perantara. Itu nur ala nur bahwa channel dan frekuensi mutlak perlu untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Ilmiah. Yang merupakan ayat Tuhan yang tertulis dalam Al-Quran. Dan yang telah diuji coba beribu kali. Sekian tambahan. Kemudian selanjutnya yang menjadi permasalahan besar juga adalah masalah roh. Masalah rohani. Apakah roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa berfungsi, masih bisa berkomunikasi kepada orang-orang yang masih hidup? Atau sesama arwah yang sudah meninggal? Itu nanti akan dijawab dalam makalah saya yang sudah tulis 40 halaman. Dengan dalil-dalilnya yang lengkap. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah Rasul dan As-Sunnah para sahabat Rasul. Jadi jelas Bapak sekalian, bahwa yang kita warisi dari Rasulullah itu bukan hanya yang syariat saja. Tetapi yang ada pada arwahul muqaddasah, wasilah yang ada, channel yang ada itu harus kita warisi juga. Nah, untuk mendapatkan channel itulah yang menjadi kajian, yang menjadi olahan, yang menjadi peramalan daripada orang-orang tasawuf dengan tarikatnya. Saya boleh terus terang saja, kita boleh buktikan di mana ada orang yang hanya syariah saja, yang bisa sampai ke tingkat wali. Yang wali itu pasti orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertingkat wali, innallaha waliyul muttaqin, sesungguhnya Allah menjadi wali langsung daripada orang yang bertakwa. Hanyalah orang-orang syariahnya kuat. Dan juga tarikat dan tasawufnya kuat. Karena dia beramal, langsung mendapat channel, langsung mendapat power, dimensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita warisi itu adalah yang syariah itu tadi dan yang ada pada arwahul muqaddasah Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggabungkan itu tadi. Dalilnya lengkap. Bahwa ruh itu masih bisa berfungsi. Bahwa Nabi Adam alaihissalam pada waktu dia bertobat dan minta ampun kepada Allah. Dia berdoa,
Ya Allah, ampunkan dosaku ini dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Tuhan. Wahai Adam, mengapa kamu menggabungkan diri kepada Rasulullah? Berwasilah kepada Rasulullah, pada Rasulullah Muhammad belum lahir pada waktu itu. Apa jawab Adam? Pada waktu saya telah selesai disempurnakan dan dimasukkan ruh ke dalam jiwa saya, dan saya mengangkat kepala saya dan saya lihat termaktub di tiang-tiang arasmu, hai Allah, tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin engkau menggandengkan namamu, wahai Allah, kalau bukan itu menjadi kekasih. Kata Allah, benar engkau wahai Adam. Dan itu adalah nabimu, nabiku yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tetapi dia adalah kekasihku. Dan alam semesta ini termasuk kamu sendiri wahai Adam. Tidak saya jadikan, kalau tidak akan saya jadikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam doa-doa kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Berselawat kepada Muhammad yang dia itu awal namanya, tapi akhir timbulnya. Saya kira berwasilah kepada Rasulullah, itulah pengertiannya. Dan semua para sahabat itu adalah orang-orang tasawuf. Di sini ada buktinya. Dalam makalah saya tulis semua lengkap. Dan para siapa yang tidak mengakui yang namanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dia Hujjatul Islam itu karena bukan syariatnya, tetapi telah dia menjadi orang tasawuf. Siapa yang tidak mengakui Syekh Abdul Qadir Jalani, dan siapa yang tidak mengakui keagungan Wali Songo dan sebagainya, itu semua adalah para wali-wali Allah mengamalkan syariat dan juga mengamalkan tasawuf dengan tarikatnya. Maka arwahnya, ibadahnya menchannel dia. Nah, kita lihat di tengah-tengah masyarakat banyak sekali orang-orang yang salat. Semenjak kecil dia salat. Tapi salatnya pada waktu dia kecil sama saja setelah dia dewasa. Salat dia waktu umur 20 tahun sama saja dengan salatnya umur 50 tahun. Salatnya umur 50 tahun sama saja salatnya dengan orang yang baru akan meninggal. Akan meninggal dia masih tetap tidak khusyuk-khusyuk. Mengapa? Nah itu tadi sebabnya. Antara lain. Di samping tidak udhulu bisilmi kafah. Tidak masuk melaksanakan ajaran Islam itu secara utuh dan bulat. Salat dia laksanakan. Zakat tidak mau dia. Puasa dia laksanakan. Haji tidak mau dia. Padahal rukun Islam itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Hasil satu saja sila. Lalu jauh saya mudah kalau saya lagi kita lihat itu jelas berselawat atas Nabi satu kali pada Nabi dibalas Tuhan 10 kali. Jadi berzikir pun harus melalui Nabi supaya dibalas Tuhan dengan nama dia sendiri. Yang dia skor oleh jutaan malaikat. Di situ powernya itu. Bukan karena kalimat Allah. Kita, itu tidak aku. Cuma untuk menjuluk turun dengan metodologinya. Metodologi itu wajib dalam tiap-tiap mengeluarkan power dari alam semesta yang tersembunyi. Itu undang-undang, itu vet itu. Jadi mesti dengan metodologi. Melalui channelnya. Baru dapat frekuensinya. Baru tersalur pada sisinya. Baru kembali. Ini dia jadi betul-betul dipertahankan oleh teknologi, tidak bisa ditawar. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita belum melihat itu, meriset ke situ, ya agak payah juga mengerti. Jadi kalau nanti datang bahaya, bagaimana kita menghandle yang kalimat Allah yang begitu hebat. Semua ayat Quran itu yang begitu hebat. Enggak keluar dia punya tenaga. Karena tidak tahu metodologi. Nah, ini ringkasnya ya. Ke situ ajaknya. Ya kalau kita bersedia, kalau tidak ya lakum dinukum waliyadin. La ikrah fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Sekian tambahan kami.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah satu uraian yang cukup panjang dan menjadikan jelas bagi kita. Namun dapat saya simpulkan pada sesi pertanyaan jawab pertamanya ini bahwa amalan yang ditanyakan tadi itu tidak bisa hanya karena diangan-angan atau yakin karena mendengar disebut ilmu yakin atau yakin karena melihat ainul yakin, tapi untuk menjadi hakul yakin, don't talk too much but do it, ya Pak. Jadi nggak perlu ngomong terlalu banyak, dilakonin sajalah, karena kajinya kaji roso gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada termin masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Penanyanya supaya lebih efektif, satu kali menanya langsung dijawab, satu kali menanya langsung dijawab. Dan tentunya yang sudah ada giliran menanya, mohon diganti dengan yang lain. Baik, dari A ada di sebelah satu, dari C, satu lagi, dari B. Saya pikir ibu-ibu, tapi bapak semua, nggak ada ibu yang nanya, takut mungkin. Baik, ya di sana satu ibu. Jadi satu-satu saya minta untuk yang dari sebelah C dulu, silakan Pak. Satu penanya langsung dijawab, jangan lupa nama dan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bari dari Jember. Yang ingin saya tanyakan tentang apa yang saya baca di dalam Al-Quran, yaitu mengenai ayat kursi. Di mana di sana Nabi besar Muhammad SAW menerangkan bahwa dalam ayat Al-Kursi itu ada satu maha kekuatan yang apabila itu dibaca oleh setiap mukmin pada sesudah salat waktu fikul awqatin, maka ayat itu mempunyai kekuatan yang menyebabkan orang itu dapat masuk ke surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dibaca secara tetap, maka akan mampu untuk menjauhkan setan selama 30 hari, salasina yaum. Dan kekuatan lainnya yang tersimpan di dalam ayat kursi itu adalah dapat menyelamatkan atau melindungi si pembaca dari kekuatan sihir selama arba'ina yaum, 40 hari. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan, di sana diterangkan di dalam tafsirnya, bahwa kursi itu adalah jismun azimun tahtal arsy wa fawqas samawati sab'i wal ard wa usau minhuma. Saya tanyakan bagaimana pendapat yang tadi itu, bahwa kekuatan power itu ada di tangan Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad tadi mengatakan bahwa siapa yang membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.